tahun 2020 itu sebetulnya kita udah tahu ada bencana dari Wuhan, kita nggak segera lockdown ya. Kan prinsip dari pandemi ini kan lockdown. Yang kena nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh ke dalam. Itu prinsip. Nah ini kita tidak lakukan secara sempurna gitu. Nah ini yang akibatnya kita dengan berbagai istilah itu sampai sekarang tidak bisa diatasi karena kunci dari pandemi itu ada lockdown. Sekarang ini kita memang dari zamannya udah lama, udah baru sampai sekarang terlalu banyak istilah yang digunakan. Eufemisme itu menjadi kosakata sosial politik kita yang membuat kita lemah dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai mengatasi segala sesuatu yang bisa menimbulkan bencana. Dan kita susah memperkirakan apa yang akan terjadi 2 minggu atau sebulan yang akan datang. Apakah berdampak krisis sosial, apa berdampak seperti Brasil ya ada tuntutan sosial politik kepada pemerintah supaya mengundurkan diri karena nggak bisa mengatasi krisis ini. Itu satu. Yang kedua, bukan waktu pandemi. Setidak-tidaknya di era pandemi ini ya, ada kelemahan dari kelompok civil society dan parlemen ya, yang tidak bisa mengawasi jalannya kebijakan penanganan COVID, baik di sisi ekonomi maupun sisi kesehatan. Di tengah kita menangani COVID sekarang ini, di tengah bencana, penderitaan, ada sekelompok elit mengambil kesempatan berdagang obat, ya, kemudian mempromosikan ivermectin ya. Itu bayangkanlah ada seseorang, ya, Menteri BUMN ya, kampanye obat cacing, sementara Badan POM itu belum uji klinis. Jadi ada pertempuran di situ. Jadi tidak ada niat yang ikhlas, tulus untuk mengatasi pandemi, mengatasi krisis di masyarakat. Tadi udah contohkan soal BRR. Saya waktu BRR itu saya di DPR dulu. Saya termasuk salah satu badan pengawas di BRR dulu. Jadi pertama saya turun itu menggunakan pesawat Chinook yang belum pernah digunakan di Indonesia, ya. Kita pinjam di Singapura waktu itu. Jadi ketua-ketua fraksi berangkat naik Chinook itu untuk mengontrol bagaimana penyelesaian BRR waktu itu. Saya masih ingat betul. Jadi kita mesti ada keseriusan. Nah sekarang ini apakah dengan PPKM ini daruratnya akan berhasil? Nah, ini pertanyaan besar. Ini question mark ya. Apakah dengan kita berlakukan PPKM darurat ini akan berhasil? Nah, ini mesti kita jawab bersama. Kalau saya yakin tidak akan berhasil karena kita tidak mau secara serius mengambil kebijakan yang tepat ya di dalam mengatasi ini. Cobalah kemarin saya seminggu lalu ada kontak teman di Perth ya, Perth Australia. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya sudah ada masuk satu indikasi dari COVID. Apa yang terjadi? Langsung di lockdown. Nah hari ini mulai buka lagi dia. Udah terbuka lagi. Udah selesai walaupun tidak mencapai 14 hari. Itu yang kita maksud. Kita nggak melakukan itu seperti negara lain. Melbourne juga begitu. Begitu ada 3 orang di lockdown 1 bulan. Sekarang 0 di sana. Orang udah bebas tidak pakai masker. Kecuali dalam ruang harus pakai masker di Melbourne. Nah, jadi kita mesti begitu. Apa gunanya uang banyak? Ada Silva 340 triliun. Apakah kita selalu uang banyak itu untuk menggunakan menangani ekonomi untuk orang berduit? Saya pikir sudahlah itu kita mesti mengatasi persoalan masa lalu itu untuk diselesaikan orang berduit. Sekarang kita mengatasi orang yang bekerja harian ini dulu ya. Harian kita lockdown sebulan, carikan uangnya. Kalau betul ada 388 triliun tadi ya. Saya dicek juga, nggak ngerti juga anggota DPR ada apa enggak itu. Karena saya yakin betul, ekonomi itu sehat kalau kita bekerja sehat. Gitu. Kalau kita nggak sehat, nggak mungkin lah kita mau keluar rumah. Nggak berani mana-mana. Kalau orang masuk kantor saya suhunya saya cek dulu. Saya semprot dulu mukanya, saya semprot dulu tangannya gitu loh. Biar clear dulu gitu loh. Saya nggak ada dokternya di depan deh. Tapi saya memastikan dulu. Artinya, walaupun saya belum kena, saya juga harus berhati-hati. Semua orang harus berhati-hati. Saya 4 orang hari ini, teman saya kuliah, istri, anak kena. 2 anak, istri suami. Kemarin ponakan saya meninggal. Ponakan betul.
meninggal, yang tinggal di komplek DPR, yang nungguin rumah istri saya di komplek DPR, meninggal betul, kejadian. Jadi, nah hari ini paman saya, kakak ipar saya kena lagi hari ini, pagi tadi baru kena. Dari Lahat itu zona merah ternyata, datang ke Jakarta, begitu dicek kena ini COVID. Nah ini memang sesuatu yang berbahaya, yang perlu pemerintah mendengar orang seperti Pak Antoni, Pak Didin, ya, Pak Taufik, ya, mendengar seperti Bu Naim ini mesti didengar, nah, terutama yang dengar tuh Ahmad Nur Hidayat ini tiap minggu melakukan diskusi, yang nggak didengar gitu loh. Nanti kan ada pembangkangan sipil yang akan ke depan ini kalau kita begini terus. Saya pikir gini aja pengantar saya, kembali lagi, apakah yang membuat PPKM darurat ini akan berhasil? Apa yang membuat dia berhasil? Nah ini pertanyaan besar mesti kita jawab bersama.